Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nurhatita dengan NIM 1806032. Saya dari kelas 6 SD. Kali ini saya akan membahas mengenai ilmu yang saya dapat selama 7 pertemuan ini dari mata kuliah perencanaan pembelajaran. Yang pertama, pengertian dari perencanaan adalah suatu proses dalam memulai berbagai tujuan atau rencana yang dibuat secara mendetail dalam mencapainya. Sebelum melakukan berbagai tindakan, hendaknya melakukan pengambilan keputusan yang rasional. Kemudian, yang kedua ada pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik. Dalam hal ini dapat dikatakan sebagai proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Dalam pembelajaran terdapat dua proses. Yang pertama ada proses belajar. Proses belajar merupakan hubungan antara stimulus dan respon yang tercipta melalui proses tingkah laku. Dalam hal ini, guru memberikan stimulus kepada peserta didik dan akan menumbuhkan respon dari peserta didik. Kemudian yang kedua itu proses mengajar. Mengajar merupakan proses membimbing siswa dalam kegiatan belajar mengajar atau mengandung pengertian bahwa mengajar merupakan suatu usaha mengorganisasi lingkungan dalam hubungannya dengan peserta didik. Kemudian yang selanjutnya ada perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran ini adalah suatu proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yaitu perubahan tingkah laku serta rangkaian kegiatan yang harus dilakukan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Kemudian, tujuan perencanaan pembelajaran adalah rumusan kualifikasi kemampuan yang harus dicapai setelah melakukan proses pembelajaran, seperti dalam mengaplikasikan bahan, materi ajar, metode, dan penggunaan alat. Kemudian ada fungsi perencanaan pembelajaran, merupakan pembelajaran yang mengorganisir di mana pendidik harus mengolah seluruh aspek yang berkaitan dengan pembelajaran. Dengan membuat perencanaan proses, perencanaan pembelajaran ini dapat dijadikan sebagai pedoman kegiatan guru dalam mengajar dan pedoman bagi siswa dalam belajar yang telah disusun secara sistematis. Kemudian ada manfaat perencanaan pembelajaran. Nah, manfaatnya ini dalam perencanaan pembelajaran yaitu diantaranya sebagai petunjuk arah dalam kegiatan dengan tujuan yang hendak dicapai. Kemudian sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Kemudian sebagai pedoman bagi setiap unsur baik guru maupun siswa dalam pembelajaran yang berlangsung. Selanjutnya ada prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran. Nah, di dalamnya terdapat prinsip sebagai berikut. Yang pertama itu menetapkan apa yang akan dilakukan oleh guru, kapan dan bagaimana cara melakukannya dalam implementasi pembelajaran. Kemudian membatasi sasaran atas dasar tujuan instruksional khusus dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil yang maksimal melalui proses penentuan target pembelajaran. Kemudian mengembangkan alternatif-alternatif sesuai dengan strategi pembelajaran, mengumpulkan dan menganalisis informasi yang penting untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya ada mode perencanaan pembelajaran kurikulum 2013 ini didasari pada Permendikbud nomor 103 tahun 2014 yang memiliki visi agar siswa bisa berkembang dan mempunyai karakter saintifik, rasa ingin tahu, dan perilaku sosial. Nah, ketiga model ini menjadi andalan pada kurikulum 2013, yaitu yang pertama ada mode pembelajaran project based learning. Model ini menggunakan project sebagai media dalam pembelajarannya untuk tercapainya kompetisi yang diharapkan. Dalam pelaksanaannya, project terletak pada aktivitas siswa untuk menghasilkan produk dengan menerapkan keterampilan meneliti, menganalisis, membuat, sampai dengan mempresentasikan produk pembelajaran berdasarkan pengalaman yang nyata. Kemudian, mode pembelajaran berbasis masalah atau problem solving. Mode pembelajaran ini menggunakan problem atau masalah sebagai media dalam pembelajarannya
agar siswa dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan mengenal problem yang ada. Masalah yang diberikan oleh guru kepada siswa dalam pembelajaran ini harus mempunyai dua karakteristik penting. Yang pertama harus autentik, yang kedua harus berakar pada materi subjek dan kurikulum yang sesuai. Kemudian yang ketiga adalah mode pembelajaran penemuan atau discovery learning. Nah, mode pembelajaran ini menggunakan kemampuan mandiri siswa dalam menganalisis, mencari, dan mengidentifikasi penemuan yang ditemuinya secara mandiri agar siswa dapat memahami kesimpulan atas materi yang telah ia pahami secara menyeluruh. Nah, model discovery ini dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, pengetahuan, dan inferi. Ya, tidak semua mode pembelajaran ini tepat digunakan untuk semua KD ya, melainkan mode pembelajaran tertentu hanya tepat digunakan untuk materi pembelajaran tertentu pula. Begitupun sebaliknya, sehingga guru harus bisa menentukan apakah KD yang akan disampaikan ini sudah sesuai dengan modelnya atau belum. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.